Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanikumullah, di malam yang berbahagia ini, di tanggal 18 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 16 Februari 2025 Masehi, insyaallah kita bersama-sama akan membahas tentang sekitar keistimewaan dari bulan Ramadan. Kita batasi pembahasan di situ mengenai sekitar bulan Ramadannya saja. Ada 9 poin yang terdapat pada fotokopi yang ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu. Itu hanya Ramadan, bukan puasanya. Jadi kalau puasa itu lain lagi pembahasannya. Ini keistimewaan di antara keistimewaan dari bulan Ramadan. Ada 9 poin kita, dan itu tidak semuanya. Karena melihat waktu sekitar menunggu azan Isya, mudah-mudahan ini bisa kita pelajari bersama-sama. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanikumullah. Jadi tema kajian yang kita angkat di kesempatan untuk menyambut bulan yang mulia ini yaitu Ramadan bersemi kembali. Ramadan bersemi kembali. Kita angkat judul ini, yang mana kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dalam surah Al-Qasas ayat 78. Dalam surah Al-Qasas ayat 78, yang mana Allah tabaraka wa taala berfirman, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha mencipta, dan Allah juga yang memilih. Di antara nama-nama Asmaul Husna dan Sifatillahul Ula, di antara nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, Allah memiliki nama dan juga sifat Al-Hakim, yakni maha bijaksana. Bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa taala di dalam memilih sesuatu yang sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan dari sifat Allah ini. Jadi Allah maha bijaksana menentukan, membedakan sesuatu, ada yang diutamakan, ada diutamakan oleh Allah itu baik itu hari, bulan, tempat, orang, dan seterusnya. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihnya, Allah yang membedakan di antara hari, bulan, tempat, dan seterusnya. Di antara Rasul, Allah Subhanahu wa taala membedakan para nabi dan rasul. Kita mengetahui nabi itu berjumlah banyak sekali, ratusan ribu. Sementara Rasul itu berjumlah 313 atau 314 Rasul. Bedanya antara Nabi dan Rasul, Nabi itu tidak diturunkan syariat padanya. Nabi hanya meneruskan syariat Rasul utusan yang sebelumnya.
Sementara Rasul itu ada syariat baru yang ada pada Rasul, setiap Rasul. Jadi itu bedanya. Jadi setiap Rasul itu berbeda-beda. Adapun Nabi hanya meneruskan syariat Rasul yang ada sebelumnya. Tidak ada pembaharuan di situ. Nah, jadi itu bedanya. Dan jumlah Nabi lebih banyak dibandingkan Rasul. Itu berbeda-beda. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya. Jadi kita mengetahui di antara Rasul yang berjumlah 300 lebih tersebut, ada yang Allah beritahukan 25 Rasul. Dan di antara 25 Rasul itu ada juga yang diistimewakan, yang namanya Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Musa alaihissalam, di antara kelebihan Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan nabi-nabi atau rasul yang lainnya, Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah. Itu Allah kabarkan di dalam surah An-Nisa ayat 154. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Itu ketika menerima Taurat di Bukit Tursina. Di Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung berbicara kepada Musa. Adapun melihat tidak. Tidak ada satupun sanggup mata melihat Allah di dunia ini. Karena kekuatan mata manusia itu tidak bisa melihat langsung Allah ketika dunia. Siapapun. Hatta Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj itu tidak melihat Allah. Jadi cahaya, ada kabut, semacam hijab, hanya suara saja. Hanya suara Allah Ta'ala berfirman untuk memerintahkan salat yang awalnya 50 kali sehari semalam. Kemudian ketika turun di langit yang ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa agar diminta keringanan, dispensasi. Umatmu yang kecil, yang lemah, tidak seperti umat-umat sebelumnya yang kuat, yang itu tidak sanggup. Apalagi umatmu yang kecil, wahai Muhammad. Lalu kembali bolak-balik, akhirnya 5 kali, itu pun disuruh balik lagi supaya minta keringanan. Kata Nabi SAW, sudah malu dia, sudah bolak-balik. Meskipun 5 kali sehari semalam, karena setiap kelipatan pahala dari amalan itu 10 kali lipat, jadi sejatinya 50 kali. 5 kali 10 tetap 50 kali, karena satu amalan dari anak cucu Adam itu minimal kelipatannya adalah 10 kali lipatnya. Taib. Kemudian Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai kekasihnya, Khalil. Kita mengetahui Khalil, khullah, itu tingkatan tertinggi dari cinta. Tidak ada yang melebihi tingkat cinta yang tidak ada celah di situ. Berbeda dengan hub, mahabbah, hub itu masih ada rongga-rongga yang tidak setianya di situ, ada kesedihan di situ, ada rindu di situ dan seterusnya. Adapun khullah itu adalah tingkatan cinta yang tertinggi, yang tidak ada dimiliki yang selain yang dicinta. Itu khullah, khalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 125, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya atau kesayangannya. Taib. Adapun Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berbicara langsung dan juga diangkat menjadi Khalilullah, Khalilur Rahman. Adapun berbicara langsung sebagaimana tadi kita singgung ketika peristiwa Mi'raj, ketika Isra dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit, dan bahkan Nabi itu melebihi batas yang Jibril hanya sampai di situ. Jadi ketika diantar melewati langit ke-7, kata Jibril, "Ya Muhammad, sesungguhnya sudah tidak boleh dia lagi. Batasnya sudah." Sementara Nabi masih bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi Jibril tidak boleh diizinkan lagi, sementara Nabi Muhammad SAW masih boleh
ke atas, ke Sidratul Muntaha, menerima perintah salat. Dan itu di bulan yang lalu, di bulan Rajab, kita saksikan kaum muslimin itu memperingati Isra dan Mi'raj, mengingat kembali. Akan tetapi setelah peringatan Isra Mi'raj, subuhnya tidak ada orang jamaah lagi. Itu kelemahannya. Seharusnya subuhnya lebih penuh gitu, seperti awal-awal Ramadan. Ini tidak ada karena mungkin banyak makanan. Biasanya kalau tablik akbar Isra Mi'raj itu agak lambat sampai jam 10, setengah 11, mungkin ketiduran atau bagaimana, atau tidak membekas. Wallahu taala alam. Seharusnya yang dihasilkan dari anggap itu suatu mengingatkan, seharusnya rame. Sama dengan orang yang memperingati tahun baru misalnya. Dan alhamdulillah di belakangan ini seperti tahun 2025 kemarin tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena mereka telah mengetahui di media-media apa hukumnya. Waktu dahulu sebelum Covid itu orang sampai tengah malam itu seperti perang. Ribut, tidak mau tidur kita. Seperti bunyi-bunyi petasan, trompet dan seterusnya. Alhamdulillah di tahun 2025 kemarin kita lihat di Sudirman itu tidak ada lagi yang jual trompet. Berarti ada kemajuan pengetahuan kaum muslimin bahwa itu bukan dari agama kita. Bukan dari agama kita. Dan kita mengingatkan itu, orang sampai jam 3 malam, sampai subuh, dan tidak ada. Kadang hanya 3 orang yang sholat berjamaah subuh karena ketiduran. Biasanya di tanggal 1 Januari, dahulu ya, yang kita saksikan, itu bangun rata-rata sudah jam 10. Itu subuhnya lewat. La haula wala quwata illa billah. Taib. Adapun tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijadikan kekasih Allah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha takhazani khalilan kama takhadha Ibrahima khalila." Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai kekasihnya, khalilnya, sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Jadi Allah menjadikan Nabi SAW memiliki kelebihan yang ada oleh Nabi Musa, yaitu berbicara langsung, dan juga yang ada kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman, kekasih yang maha penyayang. Dan begitu seterusnya. Para sahabat pun bertingkat-tingkat. Dan kita mengetahui sepakat, kecuali Syiah. Yang selain Syiah itu sepakat semuanya bahwasannya yang lebih utama di antara sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Itu sudah sepakat, kecuali Syiah. Syiah yang Rafidhah itu menganggap Abu Bakar dan Umar adalah berhala-berhalanya Quraisy, dan senantiasa melaknat Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah. Itu yang bagi yang mengetahui, mempelajari, kenapa sampai sekarang itu tidak akan bersatu Sunni dengan Syiah. Adapun kenapa mereka bisa berkembang di negeri ini yang pusatnya di Bandung, Ahli Bait Indonesia, ABI, itu mereka pertama akidah mereka taqiyah. Taqiyah itu berbohong. Itu akidah mereka yang utama. Misalnya mereka di hadapan orang-orang yang mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mereka mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan begini, mengatakan ini di depan kita yang Sunni, akan tetapi di belakang itu lagi. Itu mereka taqiyah. Jadi sangat sulit untuk mengetahui mereka, karena mereka mudah. Kemudian mahasiswa-mahasiswi atau pemuda, karena perzinaan itu dianggap ibadah. Nikah bagi mereka itu ibadah. Yang pernah kita baca, seorang dokter perempuan memeriksa wanita muslimah lengkap pakai cadar, dan ketika diperiksa hasilnya membuat kaget. Dia seorang mahasiswi di salah satu kota Bandung itu, lalu diperiksa hasilnya positif HIV AIDS. Lalu dikatakan, berbicara ini, melihat penampilannya tidak mungkin. Jadi pakaiannya sama dengan
Wanita muslimah yang lainnya bercadar juga. Akan tetapi akidahnya adalah dengan jalan perzinahan itu ibadah. Siapa tidak suka pemuda dengan hubungan seksual itu ibadah? Siapa yang tidak? Kita yang sudah berumur, bapak-bapak yang sudah berumur pasti suka. Akan tetapi bagi yang kuat akidahnya itu akan menolaknya. Dan semakin banyak mereka berkembang. 2000 lebih pelajar mahasiswa Indonesia di KUM itu mendapatkan beasiswa. Lalu bagaimana mereka pulang ke tanah air? Dan mereka adalah orang yang sepanjang sejarah itu mengadu domba, yang mengadu domba, kemudian yang membuat makar. Salah satu Baghdad yang kita kenal ketika itu, yang kita kembali ke sejarah, yang buku perpustakaannya dibakar, yang berhari-hari tidak padam apinya, akses masuk itu orang Syiah yang memberinya. Tentara Mongol ketika itu. Maka masuk melalui akses mereka. Dan sampai sekarang, dan itu mereka tetap melakukan makar, banjir darah di Masjidil Haram, dengan di tempat tawaf itu melemparkan pisau silet, itu juga mereka. Di sepanjang sejarah. Dan saking kejinya mereka, orang yang meninggal di zaman dahulu, kalau kita baca sejarah, itu mayat-mayat jamaah haji yang meninggal akibat ulah mereka dibuang ke sumur Zam-Zam. Nah, itu tidak akan bersatu. Itu makanya kalau kita membahas ini, orang tidak percaya, itu kan Islam juga. Islam mana? Syahadatnya berbeda. Syahadatnya berbeda. Nah, jadi susah diketahui karena mereka ada taqiyah. Taqiyah tadi akidah mereka berbohong. Taib. Itu mengenai sahabat ada yang berbeda-beda, dan ada sahabat itu yang dijamin masuk surga. 10 orang yang melalui lisan Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan seterusnya. Ada 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Dan yang as-sabiqul awwalun, orang-orang awal-awal dan pertama masuk Islam, itu juga memiliki kelebihan. Orang yang hijrah pertama dengan hijrah belakangan itu mempunyai kelebihan. Orang yang ikut perang Badar dengan yang tidak ikut perang Badar itu juga ada kelebihan yang ikut perang Badar, dan seterusnya. Orang yang ikut perjanjian Baitur Ridwan ketika Sulhul Hudaybiyah itu juga memiliki keutamaan. Orang yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah dengan sesudah Fatu Makkah itu ada perbedaan, dan seterusnya. Taib, itu mengenai sahabat Nabi yang juga berbeda tingkatannya. Malaikat juga berbeda-beda. Malaikat juga berbeda-beda. Yang mereka kita ketahui disifati dengan alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu yang keras, yang tegas, yang tidak pernah mendurhakai Allah. Apa yang Allah perintahkan akan ditaati. Sehingga dijelaskan oleh ulama, seandainya malaikat itu diperintahkan untuk sujud, sebelum Allah perintahkan bangkit, dia akan sujud sampai hari kiamat. Karena mereka tidak hanya ada tidak ada nafsu, hawa nafsu. Mereka hanya dicegah ya beribadah terus. Berbeda dengan kita yang ada nafsunya, ada nafsu syahwatnya, ada keinginan yang lain, ada keinginan yang lainnya. Taib. Dan yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Di sini dibawakan salah satu dalil, dan ini mudah-mudahan hadis yang kita bawakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza habba 'abdan nadi Jibril. Jadi sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hambanya, maka dipanggillah Jibril. Ini seharusnya ada abdan, kata-kata abdan tadi seharusnya muncul dalam diri kita, hamba tersebut adalah kita. Jadi apabila Allah mencintai hambanya, nada Jibril, Allah akan panggil Jibril.
Innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbahu fayuhibbuh. Lalu dikatakan sesungguhnya Allah mencintai si fulan, disebut namanya. Atau si fulana. Maka cintailah dia. Dan penduduk langit mencintai si fulan atau si fulana yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Tsumma yunadi Jibril fis sama'i innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuh ahlas sama' wa yud'u lahul qabula fi ahlil ard. Jadi begitu juga dicintai oleh penduduk langit dan juga diterima di penduduk bumi. Jadi orang-orang yang dicintai oleh penduduk langit itu akhirnya juga diterima oleh penduduk bumi. Wajah mereka bercahaya, mudahnya mereka diterima di masyarakat. Ada karismanya. Jadi usahakan itu, kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Bahkan boleh kita di dalam tekad kita, biarlah kita tidak terkenal di dunia ini, di bumi ini, asalkan penduduk langit mengenal kita. Itu harus ada, dan itu butuh keikhlasan, butuh mujahadah, kesungguhan, butuh doa yang banyak, butuh perjuangan. Bukan sembarangan. Bukan yang mudah-mudah, yang lewat mimpi, lewat cerita dongeng-dongeng, kurafat, tidak. Tapi butuh perjuangan yang sangat betul-betul sungguh-sungguh. Betul-betul sungguh-sungguh mengharapkan hal tersebut. Kemudian mengenai tempat atau bumi itu juga Allah bedakan. Seperti Makkah Al-Mukarramah, Madinah. Kemudian bumi Syam ada kelebihannya. Adapun mengenai Mekah itu Allah sebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Balad. Allah bersumpah dengan negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Jadi Allah benar-benar bersumpah dengan kota ini, maksudnya Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Ini di antara kelebihan kota Mekah. Di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah yang setiap kaum muslimin dan muslimat merindukan untuk ziarah, baik itu haji dan umrah. Dan Ka'bah itu pernah sebelum Nabi SAW lahir, ada yang berniat untuk menghancurkannya. Tentara Abrahah bergajah, tentara yang menggunakan gajah, akan tetapi akhirnya dihancurkan. Yang Allah turunkan firman-Nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai akhir ayat. Ada burung yang berbondong-bondong yang menghancurkan tentara bergajah. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan di masjid yang lain. Jadi kita salat di Masjid Al-Badar, di Masjid Dakwah, Masjid Ikhlas atau masjid mana, Asy-Syakur, itu 100.000 kali kita salat situ. Itu di Mekah, di Masjidil Haram baru satu kalinya. Apalagi kalau kita misalnya sampai 16 hari misalnya, atau sampai 1 bulan, di musim haji sampai 40 hari. Nah, betapa banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan. Taib. Juga ada waktu. Waktu berbeda-beda, keutamaan juga. Ada sepertiga malam terakhir, ada hari Arafah dan seterusnya. Dan mengenai bulan, kita mengetahui dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Dan di antara bulan haram itu ada bulan yang spesial, yaitu bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat satu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kita beribadah, itu setara dengan satu malam di Lailatul Qadar. Nah, itu harus cerdas, kita harus cermat memilih keutamaan-keutamaan. Jadi ini bukan sembarang bulan. Bukan sembarang bulan sama dengan bulan yang lainnya. Kita akan
sebutkan 9 faktor dari keutamaan bulan Ramadan. Kita katakan tadi keistimewaan bulan Ramadan, bukan puasanya. Kalau puasanya itu beda lagi pembahasannya. Ini bulannya saja. Kita ambil 9 poin, itu tidak semuanya. 9 poin, mudah-mudahan ini akan memunculkan kerinduan kita yang sebenar-benar rindu dengan berjumpa memasuki bulan Ramadan tersebut. Yang pertama, di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Yang Al-Quran tersebut sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Adapun secara khusus di awal-awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Secara khusus petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun ini di ayat ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara umum. Taib. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan ini juga ada di dalam ayat yang lain, bisa dilihat nanti dalam surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatul mubarakah ini di sini dijelaskan oleh mufassirin, ulama tafsir, adalah Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Jadi dijadikan Al-Quran tersebut sebagai peringatan. Adapun di dalam hadis, dan ini dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar tadi. Jadi dibawakan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadatsana Sa'id maula Bani Hashim, hadatsana Imran Abul Awwam an Qatadah an Abi Malih an Wasilah yakni Ibnu Ashqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufi Ibrahim fi awwali lailah min Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim, kita ketahui suhufi Ibrahim wa Musa di akhir surah Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi itu di awal. Jadi semua suhuf dan wahyu-wahyu Allah yang lainnya, kitab-kitab yang lainnya itu diturunkan di bulan Ramadan. Bukan Al-Quran saja, suhuf, begitu juga kitab-kitab sebelumnya. Taurat juga disebutkan pada tanggal 6 Ramadan. Wa anzilatit Taurah, itu di situ Musaimin Ramadan. Wal Injil li salasata asyrah khalat min Ramadan. Itu di bagian akhir Ramadan. Di tanggal 13 Ramadan itu Injil tadi. Adapun di Al-Qur'an li arba'in wa isrina khalat min Ramadan. Diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini kalau kita lihat nas-nas yang lain itu di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Itu Lailatul Qadar. Di sini dikatakan mungkin harinya wallahu taala alam, dan kita tidak sebutkan derajat hadis ini. Terkadang ada hadis itu yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, itu derajatnya gharib misalnya, atau sanadnya lemah. Taib. Yang kedua, di antara keutamaan keistimewaan bulan Ramadan, yaitu bulan yang difardukan siang harinya berpuasa. Yang kita mengetahui dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib, yang fardu, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan kekhususan hanya di bulan Ramadan saja disyariatkan puasa yang wajib selama 1 bulan. Tidak ada di bulan yang lainnya. Begitu juga malamnya, nanti insyaallah akan dilewati di sini di pembahasan ini. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan ampunan yang diterimanya taubat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarati ma bainahunna idza tamadatil kaba'ir. Jadi di antara salat 5 waktu, kemudian hari Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, di antaranya itu adalah sebagai penghapus-penghapus dosa jika ditinggalkan dosa-dosa besar. Ini maksudnya dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan di antara itu. Adapun dosa besar itu harus dengan tobat nasuha, dosa-dosa besar. Baik. Kemudian di hadis yang lain, ini kita cantumkan di sini tentang orang yang berpuasa yang ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, lihatlah ayat tadi yang diseru orang beriman, bukan orang Islam tapi orang yang beriman. Jadi kalau orang siang hari tetap tidak berpuasa, misalnya makan dia di pasar atau dimanapun tempatnya, berarti dia hanya Islam, bukan beriman. Sementara syariat itu dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Dan iman sama ramadanan, imanan bukan islaman, tetapi imanan dengan iman, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tingkatannya bukan Islam lagi, tetapi keimanan yang melebihi tingkatan. Kita mengetahui ada tingkatan di hadis Jibril, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, tingkatan yang ketiga ihsan, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak sanggup melihat Allah, pasti Allah melihatmu, mengawasimu. Kemudian yang orang yang salat tarawih di malam harinya, man qama ramadhana, yang menegakkan di malam hari salat tarawih imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jadi yang soma tadi man soma, kemudian tarawih man qama, yang menegakkan salat malam, salat tarawih. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, yang sebagaimana tadi kita sebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra khairum min alfi syahr, yang kita inginkan ayat itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap 10 akhir Ramadan itu i'tikaf agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ada hadisnya yang seperti yang tadi, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar sungguh-sungguh imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang kelima, di bulan Ramadan sebulan penuh itu Allah banyak membebaskan hambanya dari siksaan api neraka, dari api neraka. Dan ini sekaligus membantah yang kalau kita ceramah di bulan Ramadan, bahwasanya ada 3 fase. Yang pertama itu ini, yang kedua ya terus yang fase yang ketiga lupa kita, yang itu sering kita dengar. Adapun yang sahih adalah ini, setiap malam mulai dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang paling banyak Allah. Adapun di bulan Zulhijjah, itu yang paling banyak diampuni oleh Allah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Adapun bulan Ramadan di setiap harinya, setiap malamnya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Imam Hakim, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Jadi di dalam hadis ini disebutkan Allah memiliki hamba-hamba dibebaskan di setiap malam bulan Ramadan. Yang keenam, bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Dan itu hanya di bulan Ramadan.
Di dalam hadis disebutkan, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza jaa Ramadan, jika telah datang Ramadan, itu telah masuk Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulikat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wasadat syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, jadi setan-setan dibelenggu sehingga kita melakukan ketaatan. Betapa banyak syahwat kita juga dikekang di siang hari, kita meninggalkan makan, minum, mendatangi istri, segala hal yang membatalkan puasa atau merusak puasa. Di malam hari kita sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah dan seterusnya. Betapa banyak sarana-sarana untuk menuju ketaatan. Setan pun dibelenggu. Jadi mudah kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Seandainya di bulan Ramadan masih melakukan apa yang dilakukannya di selain bulan Ramadan, berarti sifat itu sudah membekas pada jiwanya. Jadi ya dia memang suka begitu, suka ini, suka itu, sudah menjadi tabiat dalam dirinya. Adapun hembusan-hembusan dari setan, jin-jin jahat, itu sudah sedikit karena mereka diikat. Taib. Kemudian Ramadan itu adalah bulan sabar. Jadi kita katakan sabar dalam ketaatan. Kita mau meninggalkan sesuatu yang halal di siang hari bulan Ramadan, yang selain bulan Ramadan halal, maka minum, mendatangi istri dan seterusnya. Adapun kita sabar ketika di bulan Ramadan, kita sabar terhadap hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Kita sabar dalam ketaatan. Coba di masjid yang 1 juz seperti Al-Badar, kadang 1 juz setengah. Coba hari biasa nih, sini enak lagi kul wallahu ahad. Itu 1 juz panik kaki bangkak aja. Tapi di bulan Ramadan kita diberi kekuatan dan kita rindu membacakan, mendengarkan bacaan imam itu, indah bacaannya. Taib. Tentang sabar, keutamanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pahala puasa itu tidak ada batas. Karena setiap amalan Bani Adam lahu, baginya, illa siyam. Di hadis qudsi Allah berfirman, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kecuali puasa. Fa innaha li, karena puasa itu untukku, wa anna ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Adapun amalan yang lainnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, itu Allah sebutkan. Adapun puasa Allah tangguhkan, di akhirat nanti Allah beri ganjarannya. Itu sesuai dengan yang Allah berikan. Itu makanya as-shaumul junnah, perisai, salah satunya junnah, perisai, ketika dia mendapatkan balasan dari amalan puasa di hari kiamat. Itu akan membentenginya dari siksaan api neraka. Dan itu banyak lipatannya, sehingga dia heran dengan pahala yang Allah berikan di akhirat kera bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang ke-8, bulan Ramadan adalah bulan doa. Dan ini disebutkan oleh ulama dari ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai ayat 187 itu berkenaan dengan puasa. Dan di ayat 186-nya Allah selipkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi rahasianya di sini. Berarti orang yang berpuasa harus banyak berdoa. Dan di dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna lisoimi inda fitri la da'watan ma turad. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan doanya itu tidak ditolak. Yang ke-9 adalah Ramadan adalah bulan kedermawan. Nabi SAW adalah manusia, orang yang paling dermawan. Kata Abdullah bin Abbas,
lebih dermawan jika di bulan Ramadan. Karena Jibril datang kepada Nabi SAW. Dan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan itu lebih dermawan, ajwadun nas minar rihil mursalah, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah 9 poin dengan waktu yang terbatas. Kita bisa mengingat kembali tentang keutamaan Ramadan. Belum puasanya, ini keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan dengan ini menjadikan bekal terhadap kita, kerinduan bagi kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan keimanan. Dan mudah-mudahan selepas Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang mendapat pahala yang banyak, dan hamba yang diampuni dosa-dosanya. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Karena sudah azan, kita cukupkan pembahasan sampai di sini dulu, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.